Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Baik. Baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau adik-adik ada yang mimpin untuk berdoa. Siapa mau mimpin? Saya Ibu. Oh iya, adik boleh dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin doa hari ini. Nah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Ibu. Baik ya. Nah, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada nggak teman kalian di kelas yang tidak hadir? Ada Ibu, satu iya. orang. Satu orang. Kenapa keterangannya? Sakit Ibu. Oh, sakit ya. Iya. Oke, baik, Ibu catat. Berarti hari ini satu orang ya yang tidak masuk. Nah, gimana hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah. Sudah siap ya. Oke, di sini Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aswari. Di sini kita akan belajar mengenai materi intelijensi atau kecerdasan diri. Nah, pada pembelajaran ini tujuan kita yang dimana kita akan memahami definisi intelijensi dengan indikator-indikatornya dan kita akan belajar bagaimana berpikir secara rasional dan bagaimana cara menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik sudah pada tahu nggak apa itu kecerdasan? Belum Ibu. Belum ya, belum tahu ya. Baik, di sini Ibu mau izin menyampaikan, intelijensi atau kecerdasan menurut David merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif sebagaimana yang sudah dikatakan David. Nah, adapun indikator-indikator dari pengertian tersebut yang dimana yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah, lalu yang kedua ada kemampuan untuk berpikir rasional, dan yang ketiga kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, lalu selanjutnya di sini Ibu sambil menjelaskan nanti akan menampilkan tayangan video dari indikator-indikator tersebut baik secara positif maupun negatif. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video dari indikator yang pertama, yaitu kemampuan untuk bertindak secara terarah dari sisi positifnya. Oke. Kita nggak membuat itu belajar bareng. Ya, nanti aja lebih aku kan siapin doa dari sekarang. Oke. Nah, tadi kita sudah menonton tayangan video dari indikator kemampuan untuk bertindak secara arah dari segi positif, yang dimana ini merupakan kemampuan individu dalam menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, tentunya individu dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka dengan jelas dan fokus. Nah, salah satu contohnya adalah seorang pelajar yang merencanakan studinya dengan membuat jadwal belajar ujian. Nah, ia menetapkan tujuan untuk mempelajari setiap mata pelajaran secara teratur dan menyiapkan materi yang diperlukan untuk setiap sesi belajar. Nah, selanjutnya kita akan menonton bersama-sama dari sisi negatifnya.
kita sudah bersama-sama menonton dari indikator mampu bertindak secara terarah dari sisi negatifnya, dan sekarang kita akan bersama-sama menonton indikator dari kemampuan untuk berpikir secara rasional dari sisi positifnya. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh dari indikator kemampuan untuk berpikir secara rasional dari sisi positifnya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video indikator dari sisi negatifnya. Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan video indikator negatif dari kemampuan berpikir secara rasional. Nah, ini merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan keputusan. Individu yang berpikir rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Nah, salah satu contohnya slide video tadi adalah seorang siswa SMA yang dihadapkan pada dua pilihan program studi di jenjang yang lebih tinggi. Ia mempertimbangkan minat pribadi dan bagaimana masing-masing program studi tersebut dapat mendukung karir masa depannya sebelum ia membuat keputusan akhir tentang program studi mana yang akan diambil. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bersama-sama menonton video dari indikator kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Ini dari sisi positif. Aku sih ya karena aku tuh suka banget sama lingkungan gitu, suka bantu-bantu juga, dan solusinya aku tuh kayaknya kebutuhan konsep. Kalau pernah konsep itu gimana sih? Menurutku bimbingan dan coaching itu tuh adalah kayak layanan bantuan yang kayak di sekolah kita kan loh. Jadi aku seneng banget tuh loh mulai tempat membantu cari solusi gitu, dan aku ngerasa punya minat di sana. Kamu udah mantap-mantap nih dari iya sih, yang kayak aku nggak pengen yang lain sih, karena menurutku itu tuh udah jadi tujuan aku sih, tujuan aku belajar benar-benar biar aku tuh bisa lolos di program studi bimbingan dan konseling. Oke, nah sekarang kita akan menonton dari sisi negatifnya.
Oke. Nah, kita sudah menyaksikan video indikator dari kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif dari sisi positif dan negatifnya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademik. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Contohnya adalah seorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pengajaran yang lebih mandiri. Ia proaktif mencari bantuan dari dosen, bergabung dengan kelompok studi, dan menggunakan sumber daya kampus seperti pusat bimbingan untuk meningkatkan pemahaman materi. Nah, di sini Ibu juga mau memberikan kalian contoh orang-orang yang memiliki intelijensi yang tinggi. Nah, adik-adik bisa lihat di layar. Nah, di layar itu adalah foto dari Bapak dosen Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, yang dimana beliau adalah seorang dosen yang berintelijensi atau berkecerdasan tinggi. Beliau merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang yang rendah hingga jenjang tertinggi, dan juga beliau mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan dan konseling, serta beliau juga mampu membuat inovasi baru. Nah, salah satu aktor lain itu adalah Nalisa Widyaningrum, SPSI, MPSI. Beliau seorang tokoh inspiratif yang dikenal luas atas intelijensi dan dedikasinya dalam dunia psikologi dan pengembangan diri. Nah, ia sendiri menempuh pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dengan penuh semangat dan komitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, melalui kerja keras dan konsistensinya tersebut, ia berhasil membangun reputasi sebagai seorang psikolog profesional yang kerap hadir memberikan pencerahan melalui berbagai media, seminar maupun tulisan ilmiah dan populer. Nah, Analisa juga dikenal mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang konseling dan pengembangan kepribadian yang menjadikannya sosok panutan dalam dunia edukasi dan psikologi terapan. Nah, selanjutnya, seperti yang ada di layar, adapun orang-orang yang memiliki intelijensi yang rendah, contohnya di sebuah kelas terdapat seorang siswa yang memiliki intelijensi rendah, yang membuatnya kerap sekali kesulitan memahami materi pembelajaran yang diajarkan gurunya. Nah, ia sering terlihat bingung saat pelajaran berlangsung dan jarang mengangkat tangan untuk bertanya, karena merasa tertinggal dari teman-temannya dan ia cenderung duduk di belakang dan berharap keberadaannya itu tidak diperhatikan. Namun ia juga lebih memilih untuk menyontek. Dan dia terbiasa menyontek saat ujian maupun dengan saat ujian berlangsung. Nah, baik, dari yang Ibu jelaskan, apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan lembar kuesioner yang harus adik-adik isi. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Adik-adik bisa mengisi sebanyak 30 butir tersebut. Ibu akan bagikan masing-masing ya, dikerjakan langsung di sini, langsung dicoret di lembar halaman tersebut, oke? Ini ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan bagaimana tata cara dalam mengisi kuesioner ini. Nah, tentunya kita harus melihat dari kolom identitas dulu. Di sana ada nama, kelas, dan nomor absen yang harus ada diisi. Nah, petunjuk selanjutnya, adik-adik bisa menjawab seluruh butir soal tentunya secara jujur sesuai dengan pengalaman yang adik-adik saat ini sedang berlangsung. Nah, cara menjawabnya, adik-adik bisa memberi tanda centang pada jawaban yang telah tersedia dengan kondisi adik-adik. Nah, keterangannya di kolom sana itu ada SS, STS, dan STS, yang dimana STS itu sangat tidak sesuai, TS itu tidak sesuai, S itu sesuai, SS sangat sesuai. Lalu selanjutnya adik-adik bisa langsung mengerjakan soal-soal pada tabel berikut. Ada 30. Ibu memberikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, Ibu tunggu adik-adik bisa kerjakan.
Baik. Ya, waktunya masih ada lagi 8 menit, masih lama. Adik-adik bisa mengerjakan secara perlahan. Tria sudah selesai, Bu. Oh, Tria sudah selesai ya. Baik, yang lain bagaimana? Ibu tunggu ya, lagi ya kurang lebih 2 menit ya. Ya, sudah selesai. Ini teman-teman yang dari belakang juga, Oh, yang Bu. dari belakang. Oke, waktunya 1 menit lagi, mau selesai ya. Ya, baik. Sudah habis semua, ya? Ibu. Oh ya, semua sudah ya. Baik, karena semuanya sudah mengumpulkan, totalnya sudah 26 ya, 27 ya tadi ya, yang nggak Iya. masuk 1 ya. Oke, Ibu izin untuk memeriksa hasil dari kuesioner adik-adik, dan nanti akan Ibu bagikan, informasikan jika ada yang nanti bisa lanjut ke sesi bimbingan selanjutnya, yaitu bimbingan kelompok. Baik adik-adik, karena waktu kita juga sudah selesai, adik-adik sudah mengerjakan tugas dari Ibu. Ibu harap dari sesi bimbingan kita kali ini bisa membuat adik setidaknya bisa tahu mengenai intelijensi atau kecerdasan. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Saya tidak, Ibu. Tidak ya? Baik. Sebelum pembelajaran ini selesai, Ibu minta lagi ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, karena tadi pembelajaran diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Tria untuk sudah memimpin doa belajar, dan tadi kita sudah selesai belajar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah kondusif di kelas, mau mengikuti bimbingan sampai dengan selesai. Nah, baik, kalau gitu Ibu izin pamit, Ibu ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Nah, baik, adik-adik, selamat datang lagi ke ruangan ini, bertemu dengan Ibu. Kali ini kita akan mengadakan sesi layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan layanan bimbingan klasikal ya, sekarang bimbingan kelompok dengan materi kecerdasan atau intelijensi. Nah, sesuai tadi hasil dari kuesioner yang sudah ada diisi, sudah Ibu nilai juga dari adik-adik sekelas, ada beberapa siswa yang memang harus ikut dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang apa itu kecerdasan, seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kecerdasan atau intelijensi ini memiliki definisi yang dikatakan oleh David Wechsler, yang dimana kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif sebagaimana dikatakan oleh ahli tersebut. Nah, dari pengertian tersebut sudah dijelaskan tadi kan ada 3 indikator. Yang pertama, kemampuan bertindak secara terarah, yang dimana itu merupakan kemampuan individu dalam menentukan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, yang dimana ini merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya ketika individu atau adik-adik yang berpikir rasional dapat mengevaluasi informasi, lebih bisa mempertimbangkan dan memilih solusi yang terbaik berdasarkan bukti yang ada, seperti itu. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga itu ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, yang dimana itu merupakan kemampuan dari adik-adik untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademik, seperti itu. Nah, pada sesi bimbingan kelompok ini
adakah ada hal-hal yang ingin adik sampaikan, yang ingin dipertanyakan kepada ibu? Dari saya mungkin lebih sedikit diperjelas terkait indikatornya. Ya, kalau bisa contohnya juga. Oh, contohnya ya. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai indikatornya kan. Nah, kalau indikator kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, yang dimana itu individu dapat menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai itu. Nah, contohnya seorang pelajar yang merencanakan studinya dengan membuat jadwal belajar ujian seperti itu. Jadi terarah itu dia ke depannya harus gimana. Lalu untuk kemampuan berpikir secara rasional, contohnya seorang siswa SMA yang memiliki dua pilihan ini untuk ke jenjang perguruan tinggi. Dia memantapkan memantapkan keinginannya ke depannya sesuai minat dan bakatnya. Jadi kan terarah seperti itu. Lalu yang ketiga, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar dan mengatasi tantangan akademik. Nah, tentunya contohnya pada seorang mahasiswa baru saat di suatu perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pembelajaran yang lebih mandiri. Nah, dia mencari solusi proaktif untuk mencari bantuan dari dosen, bergabung ke kelompok studi, seperti itu, Adik. Nah, untuk contohnya, ada orang yang memiliki intelijensi yang tinggi dan rendah. Nah, salah satunya yang bisa Ibu mau kenalkan ya, salah satu yang mempunyai intelijensi tinggi itu ada yang namanya Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Nah, dia itu salah satu dosen berintelijensi kecerdasan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia, di tempat Ibu dulu sekolah. Yang dimana beliau ini merupakan seorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Dan sampai sekarang dia mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan dan konseling, dan beliau juga mampu membuat inovasi-inovasi baru. Nah, adapun orang yang memiliki intelijensi yang rendah. Nah, Ade mungkin sering ya lihat di kelasnya ya, seorang siswa yang memiliki intelijensi rendah itu yang membuat kerap kali kesulitan memahami pelajaran dari gurunya. Dia sering terlihat bingung dan cenderung malah memilih untuk nyontek gitu sama temannya. Itu merupakan salah satu intelijensi yang rendah seperti itu. Nah, sampai sini Ade ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Tidak. Baik. Nah, Ibu akan memberikan salah satu tugas yang harus dikerjakan adik-adik saat ini juga, dikumpulkan sekarang. Adik-adik bisa mencari contoh nyata ya, orang yang memiliki intelijensi tinggi dan rendah seperti itu, yang menjadi motivasi adik-adik, dan apa yang harus adik-adik tidak contoh ya, bisa dikecil. Ibu, ini untuk yang intelijensi tinggi harus seorang yang berpendidikan atau boleh? Bebas yang menjadi inspirasi adik-adik. Ibu tunggu ya 2 menit lah. Jadi, secara singkat saja adik-adik bisa. Ibu, ini bisa lebih dari satu? Boleh lebih dari satu. Kalau menjadi yang menjadi acuan kalian tuh boleh banget. Jadi kan kalian lebih semangat ya. Oke, Bu. Ya, Saya gimana? ingat-ingat dulu ya. Ya. Oke, waktunya lagi bentar ya. Oke, sudah Ibu. Oke, sudah ya. Nah, oke, ini Tria, ini Tin. Terus yang lainnya juga. Kalian tahu ya, artis-artis luar negeri menjadi contoh juga ya. Oke, nanti Ibu minta waktu dulu untuk memeriksa ini. Nanti Ibu lihat dulu mana yang sekiranya siswa yang masih membutuhkan bimbingan ataupun konseling dari layanan Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa cukupkan dulu sesi kita kali ini. Adik-adik bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas ya.
Baik Ibu. Ya, terima kasih adik. Baik, adik, sekarang adik-adik kita ada di sesi konseling kelompok. Setelah tadi kita bimbingan kelompok ya. Iya Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan Ibu mau tanya nih. Tadi dari hasil penilaian Ibu lihat masih ada adik-adik yang belum memahami dari materi intelijensi atau kecerdasan yang kita buat tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dari adik-adik apa sih yang masih belum dipahami? Mungkin ada yang dari ngajak. saya Ibu ya. Dari saya sendiri saya masih sangat kurang memahami terhadap menghadapi lingkungan secara efektif. Saya bingung lingkungan apa yang harus saya hadapi secara efektif. Oke, yang lain sama? Iya, kurang lebih sama Sama Ibu. ya. Oke. Nah, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif itu merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademik. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai, yang baik. Contohnya, seorang mahasiswa baru di perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pembelajaran yang lebih mandiri. Nah, dia mampu karena intelijensinya sudah cukup, dia mampu mencari solusinya saya apa sih daripada harus menyontek, daripada saya harus menjoki seperti itu. Dia bertanya ke gurunya, dosennya, temannya atau ke kelompok studi yang lain seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa diberikan contohnya lagi Bu, yang khususnya terkait yang tadi saya sampaikan, yaitu menghadapi lingkungan secara efektif itu. Nah, kalau adik-adik pernah nggak di lingkungannya? Pernah, saya sering karena masih sekolah ya Bu, jadi di lingkungan sekolah yang notabene di sini saya kan tidak ada satu agama seperti itu, jadi masih banyak. Jadi bagaimana saya harus mengefektifkan diri saya? Iya, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan mengatasi tantangan akademik ini cukup kompleks ya, harus satu-satu seperti itu. Nah, ada lagi yang mau bertanya mengenai aspek lain, indikator lain? Tidak Ibu. Oh, tidak ya. Nah, baik. Sekarang Ibu mau kasih beberapa tugas yang harus ada diselesaikan seputar bagaimana berpikir secara rasional yang berhubungan dengan bagaimana menghadapi lingkungan secara efektif. Itu berhubungan sekali. Nah, di sini ada beberapa soal. Adik-adik bisa menjawab selama ya kurang lebih 2 menit ya. Ibu akan tunggu, Ibu hitung di sini. Adik-adik bisa jawab semua ya. Gitu. Ini kita boleh jawab singkat saja. Oh, Ibu? boleh. Ya, 2 menit ya, Ibu tunggu sekiranya. Ya, bagaimana? Ada yang masih susah? Saya masih berpikir untuk jawab beberapa soal lagi ya. Gak apa-apa kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ke Ibu mengenai tentang diarahkan bagaimana secara terarah berpikir logis seperti itu. Jadi kita kalau menghadapi sesuatu situasi kita harus berpikir dulu adik-adik ya secara logis, mempertimbangkan dulu sebelum memutuskan aduh begini, aduh begitu, padahal masih bisa kita cari solusinya bersama seperti itu. Baik, waktunya kurang lebih ya, lagi sedikit ya. Iya. Sudah Ibu. Udah? Sudah. Oke. Baik, kalau gitu Ibu ambil, bisa dikumpulkan ya. Iya. Oke, terima kasih karena sesi pada konseling ini sudah berakhir. Adik bisa kembali ke ruangan masing-masing ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, Adik Tria, selamat datang kembali ke ruangan Ibu. Kali ini kita akan mengadakan layanan konseling individual. Sebelumnya kita sudah melakukan layanan konseling kelompok yang dimana dari hasil akhir yang sudah Ibu peroleh, Adik adalah salah satu siswa yang memerlukan adanya layanan harus ikut dalam layanan konseling individu ini. Iya Ibu. Nah, untuk materi layanannya itu masih sama seputar intelijensi atau kecerdasan. Nah, Ibu izin mengkonfirmasi dari hasil pertemuan kita sebelumnya, Ibu mendapatkan bahwa Adik Tria masih lemah pada beberapa aspek.
Itu salah satunya Tria belum mampu untuk bertindak secara terarah. Benar Ibu. Benar ya seperti itu? Iya benar. Nah, Ibu izin untuk menjelaskan kembali mungkin agar Tria bisa lebih paham dan dapat menyusul untuk kedepannya akan seperti apa. Baik Bu. Nah, jadi Tria mengenai kemampuan untuk bertindak secara terarah itu merupakan salah satu kemampuan individu dalam menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, kemampuan untuk bertindak secara terarah itu sendiri mengimplikasikan bahwa seseorang dapat menetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya, dan kemudian dapat melaksanakan rencana tersebut secara efektif, seperti itu. Nah, tentunya Tria ini itu melibatkan pemikiran yang rasional, disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan untuk mengatasi hambatan yang mungkin saja terjadi, seperti itu ya. Iya Ibu. Nah, apakah Tria masih kebingungan dalam penerapannya di dalam keseharian dalam akademik? Iya Ibu, Tria masih sedikit bingung sehingga itu menjadi kelemahan untuk Tria. Oh iya, nah kalau gitu Ibu sedikit mungkin memberikan contoh ya dalam bidang pendidikan. Salah satu contoh implikasi dari konteks itu yang dimana ada seorang siswa yang mampu bertindak secara terarah, akan mampu menetapkan tujuan belajarnya. Terus, ia mampu membuat jadwal belajar dan dapat mengikuti jadwal tersebut untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Nah, lalu mereka akan mampu mengidentifikasi materi yang sulit, mencari sumber belajar, dan meminta bantuan jika diperlukan. Nah, implikasinya yang lain, siswa tersebut cenderung memiliki prestasi belajar pastinya yang jauh lebih baik, lebih mandiri, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan akademisnya. Nah, sedangkan pada lingkungan kehidupan sehari-harinya, tentunya seseorang yang mampu bertindak secara terarah akan mampu mengelola keuangan mereka, salah satunya, lalu merencanakan pengeluarannya dan menabung untuk masa depannya. Nah, lalu mereka akan mampu membuat keputusan yang baik tentang kesehatan mereka, seperti menjaga pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Seperti itu. Lalu, untuk implikasinya, mereka akan lebih mandiri secara finansial, tentunya lebih sehat dan lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam hidupnya karena mereka sudah mampu merencanakan kedepannya secara terarah. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau mencoba menuntun Tria melakukan beberapa kegiatan yang Ibu sudah cantumkan di lembar tugas ini. Mungkin bisa Tria kerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit. Bisa dikerjakan langsung di sini ya. Saya kerjakan langsung ya Bu. Iya. Ya, bagaimana? Ada yang masih dibingungkan? Sudah Ibu. Nah, ya. Baik, mungkin Ibu bisa lihat ya. Baik, di sini Tria sudah mampu ya walaupun masih singkat-singkat ya, tapi Tria sudah mampu menyusun bagaimana langkah-langkah yang akan Tria lakukan untuk kedepannya. Baik, Tria, kalau begitu Ibu izin untuk menganalisis dulu dari hasil yang pada layanan ini. Nanti akan Ibu sampaikan ke Tria. Ibu harap dengan adanya layanan ini dapat membantu Tria lebih memahami tentang intelijensi yang Tria miliki, dan tentunya Tria bisa mampu bertindak secara terarah, berpikir lebih rasional, dan bisa menghadapi lingkungan yang ada di lingkungan Tria secara efektif. Baik Tria, karena layanan ini sudah selesai, Ibu izin untuk menutup. Terima kasih, Tria bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Tria.